Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali ya di mata kuliah spreadsheet teman-teman. Pada pertemuan ke-10 ya, kita pelaksanaannya ternyata online karena kemarin saya konfirmasi dengan Mas Aksen, kita ini ya teman-teman ya, ruangan yang labnya sedang digunakan untuk persiapan UTBK ya, pasti teman-teman, alhamdulillahnya ya. Kebetulan saya masih ada kegiatan di Aston gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya kemarin janjian ya sama Mbak Dela, saya informasikan mau ke kampus, tapi alhamdulillahnya kita jadi online ya. Alhamdulillah sih sebenarnya teman-teman ya. Teman-teman juga nggak terlalu buru-buru untuk ke kampus, jadi bisa join di rumah gitu ya, melalui online saja gitu ya. Baik, mungkin sebelum kita memulai kelas kita hari ini, sembari kita menunggu beberapa rekan yang belum join, kita bisa memulai dulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Baik, saya kira berdoa cukup. Baik, teman-teman, kita sudah masuk di pertemuan 10 ya. Seperti biasa di dalam leads, tadi sudah saya sertakan kuisnya. Kuisnya mungkin nanti di akhir saja ya. Jadi perjanjian saya kita bahas seperti biasa dulu, baru nanti ketika uh, ada kuis dan sebagainya kita lanjutkan di akhir saja ya. Baik, saya izin share screen dulu untuk materi kita hari ini. Sebentar. Semoga sudah terlihat ya. Sebentar, saya full screen. Oke. Baik, di pertemuan 10 kita masih melanjutkan teman-teman ya untuk rumus dan fungsi di Microsoft Excel. Yang kemarin teman-teman belajar beberapa kombinasi ya, dari fungsi aggregate, ada yang sum, kemudian count, dan ada yang average namun ditambahkan dengan if, kemudian ada mid, ada right left gitu ya. Nah, yang sekarang nanti kita kombinasikan nih teman-teman ya, penggunaan dengan fungsi lanjutan. Ada VLOOKUP, ada lookup. Kemudian nanti teman-teman membuat range gitu ya, dari baris dan kolom menggunakan define name juga, kemudian mengolah nama range. Nah, mungkin bagi rekan-rekan yang sudah menonton video, sudah mulai ya mencoba bagaimana cara menyelesaikan katakanlah satu kasus untuk VLOOKUP dan HLOOKUP gitu ya. Nanti teman-teman bisa mempraktekkan seperti biasa ya. Kita coba dulu bahas bersama materinya. Baik, di sini kita lihat ya teman-teman ya. Semoga suara saya cukup jelas ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas mohon disampaikan ya. Di sini kita akan membahas terkait dengan fungsi VLOOKUP. Untuk fungsi VLOOKUP, rekan-rekan di sini biasanya ya teman-teman ya, saya akan memberikan apa ya istilahnya, hint atau clue ya teman-teman ya, yang mempermudah pembeda kita antara VLOOKUP dan HLOOKUP ya teman-teman ya. V itu berarti nanti tabel referensinya adalah vertikal. Kalau H katakanlah horizontal, itulah pemudahnya. Katakanlah clue yang memudahkan. Nah, di sini kita lihat dulu secara konseptual. Nah, di sini untuk VLOOKUP kita gunakan untuk mencari data pada kolom pertama sebuah tabel ya. Karena dia kolom, mungkin teman-teman lihat ya, biasanya bentuknya kan vertikal ya kalau untuk kolom. Kemudian mengambil nilai dari sel manapun di kolom yang sama pada tabel tersebut. Ini adalah secara definisi, hati-hati VLOOKUP berkaitan dengan kolom ya. Nah, untuk struktur dari VLOOKUP silahkan diperhatikan ya. Ini ada fungsinya sama dengan VLOOKUP, nilai yang dicari. Di sini adalah teman-teman arahkan ke sel yang mau dicek tadi ya. Gitu, silahkan. Mirip dengan yang kemarin teman-teman, yang pertemuan 9. Kemudian tabel referensinya, kemudian teman-teman isikan nomor kolomnya, kemudian di sini range lookup. Kemudian kita lihat di sini keterangan masing-masing komponen. Nah,
Kita mulai, nilai yang dicari merupakan nilai yang akan kita cari pada kolom pertama, pada sebuah tabel kolom paling kanan tabel referensi. Nah, di sini memuat bisa angka, teks, tanggal, ataupun data apapun ya teman-teman ya. Jadi di sini nilai yang dicari adalah nilai yang akan kita cek nih teman-teman, yang akan kita gunakan gitu ya sebagai nanti kesesuaiannya dengan tabel referensi. Kemudian tabel referensi sesuai dengan namanya adalah yang menjadi referensi ketika untuk mengecek si maaf yang bagian ini ya nilai yang dicari. Nah, bisa terdiri dari 2 kolom atau lebih. Nah, di sini nanti di mana nilai yang dicari berada pada kolom pada tabel data ini. Jadi teman-teman cari yang sesuai, bersesuaian katakanlah si nilai yang dicari dengan si tabel referensinya. Kemudian nomor kolom adalah nomor kolom dari argumen tabel referensi yang mengandung nilai data dan akan kita ambil nilainya sebaris pada posisi nilai yang dicari pada kolom pertama. Nah, nanti mungkin secara aplikatif lebih memudahkan ya ketika kita melihat di contoh kasusnya. Kemudian ada range lookup. Nah, di sini teman-teman akan melihat nilai boolean. Nilai boolean ini akan diisi oleh 2 nilai, teman-teman. Boolean itu yaitu true dan false ya. Atau bisa juga teman-teman menyatakan true itu dengan angka 1, false itu angka 0. Nah, true false akan menunjukkan hasil pencarian ya atau tipe pencariannya di mana nanti akan memberikan satu nilai ya teman-teman ya. Kalau false ini nanti teman-teman dapat exact value atau nilai pasnya. Katakanlah kalau teman-teman kasih 0. Kalau kalian kasih 1 berarti adalah nilai yang mendekati gitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau kita tadi memiliki fungsi VLOOKUP, nah berkebalikannya. Kalau tadi mungkin kita menggunakan V, awalannya kita menggunakan H yang berikutnya horizontal. Kalau saya mengingat kata kuncinya yang memudahkan berarti hanya nanti horizontal. Tapi bukan karena horizontal atau vertikal, tetapi clue yang memudahkan ketika teman-teman mencari tabel melihat tabel referensinya. Nah, untuk lookup, rekan-rekan harus melihat ya, fungsi ini digunakan untuk mencari data yang pada baris pertama pada tabel ya. Karena dia mungkin horizontally tabel reference-nya, sehingga nanti teman-teman akan melihat pada barisnya, gitu ya. Kemudian mengambil nilai dari sel manapun pada kolom yang sama pada tabel tersebut. Nah, untuk sintak sama teman-teman ya. Kalau tadi P, P-nya kita ganti jadi H, lookup. Nah, di sini sama secara struktural ada nilai yang dicari, tabel referensi, nomor baris, dan range lookup. Nah, di sini kita lihat sama ya secara penjelasan nilai yang dicari adalah tadi bagian baris mana gitu ya yang teman-teman cek juga. Kemudian tabel referensi berarti tabelnya yang akan jadi dicocokkan lah katakanlah tadi ya dengan nilai yang dicari, nomor barisnya gitu ya untuk menghasilkan nilai yang cocok. Kemudian range lookup tadi ada 2 nilai ya teman-teman ya, ada true ada false. Kalau false itu exact value atau nilai yang sama persis. Kalau maaf, kalau false yang adalah kita berikan nilai 0 misalkan sama ya, false itu 0 berarti nilainya pas gitu ya sama persis. Kalau true ini kita berikan angka 1 simbolnya berarti dia nilai yang mendekati gitu. Kemudian nanti teman-teman membuat ya menggunakan nama sel atau nama range. Jadi teman-teman tidak harus selalu menggunakan katakanlah range data ya dari sel mana sampai mana, tetapi dari sel mana sampai mana kita kasih nama sehingga membentuk range gitu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal memilih name box, kemudian memberikan nama ke si range yang teman-teman sudah akan tentukan tadi. Sehingga ketika memanggil cukup by name saja namanya. Jadi kayak teman-teman nih, misalkan digrupkan ya dalam kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau saya mau manggil, saya nggak manggil nama teman-teman, tapi saya manggilnya by nama kelompok. Misalkan namanya yang tim 1 adalah
A, tim 2 B, C, dan seterusnya gitu. Jadi memberikan nama pengganti gitu ya bagi keseluruhan beberapa range. Nah, di sini sudah materinya. Nah, silahkan ke leads-nya dulu teman-teman. Sebentar, saya geser ke sini ya, ke leads-nya. Nah, nanti untuk kuis silahkan dilanjutkan ya. Nanti ini nanti aja. Ini nanti masih saya berikan waktu sampai pukul 10 ya. Silahkan nanti bisa dicoba. Namun yang sekarang saya minta teman-teman masuk aja ya, karena sebenarnya samaan sama Bu Viva juga tidak di lock. Masuk aja ke tugasnya kelas A, teman-teman. Itu sama. Nah, untuk hari ini, kalau memang teman-teman bisa menyelesaikan, silahkan di-download saja latihan 10-nya ini. Kita sama saja dengan kelas A. Silahkan di-download dulu sama seperti kemarin. Kemudian silahkan dicoba, teman-teman. Nah, nanti seperti biasa ya, saya berikan kesempatan teman-teman bagi yang ingin mengisikan poin keaktifan untuk mencoba. Kan sudah saya berikan video juga. Bagi rekan-rekan yang sudah mempelajari, tentunya akan ada nilai plus yang sudah mendemokan, gitu ya. Baik, silakan di-download dulu, kemudian kita coba bahas bersama, gitu ya. Nanti kuisnya bisa nanti ya, setelah kita mendemokan. Silakan dicoba dulu ya. Saya stop share dulu. Saya tukar ya ke bagian materi yang tadi, yang latihan 10, yang ini teman-teman. Dari tadi saya udah buka belum ini. Nah ini ya teman-teman ya. Silahkan di-download dulu. Ini adalah yang latihan 10-nya. Kita memiliki 3 sheet ya. Ada VLOOKUP, HLOOKUP, dan nama range. Nah, di sini kita memiliki beberapa kolom yang masih kosong, teman-teman. Ada merek, ada sound, ada layar, dan ukuran. Nah, di sini dengan menggunakan konsep yang telah kita pelajari, ada VLOOKUP, ada HLOOKUP. Jadi secara hint atau kata apa ya, uh, kata clue-nya itu ya yang memudahkan, biasanya saya menggunakan tadi. Kalau VLOOKUP berarti kalau kita melihat teman-teman ya, referensinya itu posisinya vertikal teman-teman, seperti ini nih misalkan. Nah, atau mungkin saya contohkan yang pertama ya, yang merek nih. Nah, kalau misalkan teman-teman diberikan ya kondisional, si apa, tabel referensi itu kondisinya adalah seperti ini, horizontal ini istilahnya. Nah, sehingga kita menggunakan tadi yang saya minta ya, mungkin hintnya yang memudahkan tadi ya, lookup gitu. Nah, silahkan dari mungkin teman-teman yang sudah menyaksikan video, sudah mencoba berlatih dan ingin menambahkan poin, saya beri kesempatan ya ke kalian untuk mencoba dulu yang VLOOKUP. Baru nanti kita geser ke HLOOKUP dan nama range ya. Silahkan teman-teman, saya stop share dulu. Bagi yang sudah mencoba bisa langsung demo aja. Silahkan, gimana hasil belajarnya. Share screen aja ya teman-teman ya. Langsung aja seperti kemarin. Dari Selasa ya. Bagi yang sudah coba silahkan, atau dites dulu di komputer masing-masing seperti apa gitu ya hasil percobaannya. Jika sudah merasa oke, boleh disampaikan gimana cara menyelesaikan untuk kasus tersebut. Silahkan teman-teman dicoba dulu. Kalau sudah ada yang ketemu, saya beri kesempatan ke teman-teman. Atau mau dikasih contoh dulu? Contohnya sudah ada di video. Saya berharap sih teman-teman bisa lebih ini ya, apa namanya? Lebih bisa ini ya, rasa ingin tahunya lebih dilatih sehingga bisa mencoba melatih kemampuan kalian menggunakan rumus kita yang baru ya. Silahkan.
Ada yang kesulitan atau gimana? Silahkan disampaikan. Kalau masih kesulitan, kita coba bareng. Tapi kalau memang ada yang sudah bisa, boleh langsung saja share screen saja. Gimana, teman-teman? Ada yang ingin mencoba? Jadi silahkan untuk masing-masing kolom mana yang paling pas. Harus pakai VLOOKUP kah atau HLOOKUP kah gitu. Silahkan. Gimana? Ada yang kesulitan? Atau ada yang sudah bisa? Mau mencoba? Baik, kalau kesulitan kita coba ya. Yang contoh pertama. Jadi teman-teman bisa lanjutkan ya. Sebentar, saya share screen dulu. Kita lihat contoh pertama. Sebentar, tadi file kemana ya? Bentar ya, malah kok gak kebaca. Sebentar. Di sana hati-hati ya. Jadi apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, silakan juga ikut diterapkan untuk kasus ini. Jadi tidak hanya yang sudah dipelajari untuk pertemuan ini saja. Gitu ya, sebentar. Saya copy dulu. Ada yang sudah lihat video belum? Kayak belum deh, sepi. Belum ada yang mau mencoba tuh, jangan-jangan pada belum lihat video ya. Sebentar, saya cek dulu ya. Kalau ada video, mungkin teman-teman biar bisa lebih cepat gitu ya. Silahkan ya, bisa ini ya, melihat video, kemudian bisa mencoba sendiri. Jadi teman-teman kalau misalkan ada kesulitan, bisa pas pertemuan didiskusikan gitu. Jadi teman-teman bisa lebih cepat juga. Sebentar, saya share screen yang ini. Izin Ibu, untuk yang di YouTube itu kok Suka. tampilannya nggak berubah ya Bu? Jadi cuman Hmm. waktu Ibu memaparkan itu nggak berubah Bu, cuman nggak ada yang berubah gitu loh Bu, cuman layar biasa doang. Oke, coba ya sebentar. Saya cek dulu. Takutnya juga kelewatan. Ini percobaannya ya. Ya, percobaan saya. Coba ya, sebentar. Teman-teman masuk kayak. Di saya itu yang ini, teman-teman. Koneksinya. Ada nggak, teman-teman? Dan teman-teman bisa Masuk tambahkan nih suara saya. saya dapat baru. Ntar tadi ketika nilai ini ya, namanya ada di kiri ya, boleh B5 langsung atau teman-teman langsung menggunakan. Oh iya, betul 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 betul. Tidak masuk ya? Kayaknya saya buru-buru deh teman-teman. Nah ini Kak, saya bahas dulu deh. Coba. Kayaknya Iya enggak. Ibu, jadi tidak bergerak layarnya Bu. Betul 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 betul. Terima kasih terima kasih. Saya ini ya, kayak pas nge-recordnya juga ini. Terima kasih Mbak. Bentar, saya coba testing ya. Ini saya kasih ini ya teman-teman ya. Ini agak beda soalnya. Saya ambilkan yang dari S1 ya. Saya ganti nih teman-teman linknya. Kalau teman-teman mau belajar ya. Tadi saya salah masukin di ini. Yang pas spreadsheet kayaknya nge-recordnya salah deh. Bentar. Terus saya lengkapi. Ini ya. Nanti kalau teman-teman mau coba penasaran di sini. Kayaknya bener deh. Sayanya nge-recordnya nggak pindah ya yang pas bagian percobaannya. Terima kasih, terima kasih. Tapi nanti saya jelaskan. Bentar.
Ini ya, saya ganti untuk videonya kebetulan mirip, tapi kalau di S1 itu jadi satu, teman-teman. Nanti teman-teman geser saja bagian yang komponen tersebut ya. Sebentar, kemarin mungkin sudah, tapi saya geser yang bisa jalan aja ya kayaknya. Kayaknya juga salah masukin di ini. Nanti saya ganti ini. Sebentar. Teman-teman bisa pakai yang ini. Kalau bagi yang mau lihat prosesnya, sebentar. Nanti saya jelasin. Sebentar. Prosesnya itu oh, sebentar. Ya. Masuk iklan ya mas. Bentar ya. Saya ngambil ini ya di saya. Saya jelasin dulu saja kali ya, biar cepat dulu. Nanti teman-teman tinggal melihat contoh pertama dari saya. Nanti saya sambil kasih linknya ya. Yang ini sudah. Jadi saya demoin dulu caranya. Biar saya izin share screen. Biar lebih cepat ya. Di sini misalkan gini. Nah, di sini menggunakan ini ya teman-teman ya. Contoh tadi hint yang saya kasih. Jadi di sini merek teman-teman kita lihat ya. Merek ini nanti referensinya kita lihat. Teman-teman lihat ya, merek kebetulan tulisannya agak beda ya. Merek ini bentuk referensinya adalah vertikal. Sehingga kita pakai apa? VLOOKUP atau HLOOKUP. V ya, karena vertikal mungkin yang memudahkan. Kita bisa mulai dengan VLOOKUP-nya. VLOOKUP. Kemudian silahkan teman-teman cek tadi ya, lookup value adalah nilai yang teman-teman akan cek. Klik dulu gitu ya di sini. Nah, namun langsung saja kalau di saya pakai koma, tabel array adalah yang ada di sini ya teman-teman ya. Ini adalah tabel arraynya. Kemudian kita geser ke kolom indeks 6. Hasil dari referensi tabel itu ada di kolom kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Sehingga kita kasih angka 2. Kemudian di akhir ini bisa langsung ya. Range lookup itu tadi sifatnya bisa wajib, bisa tidak ya teman-teman ya di sini. Jadi teman-teman boleh tambahkan, teman-teman juga boleh tidak pakai gitu ya. Bagaimana kalau kita coba tidak pakai dulu ya, misalkan. Nah, di sini keluar ya teman-teman ya, Akari. Nah, Akari ini, namun coba lihat. Ini saya tarik dulu ke bawah ya. Nah, rusak kan jadinya. Nah, karena rusak sama kayak kemarin. Kita kunci dulu pakai ini ya, absolute value. Silakan diterapkan pakai kalau di saya FN F4 ya untuk kuncinya. Kalau di kalian dicek masing-masing ya. Ada yang F4 saja. Nah, ini kita coba. Nah, kemudian kita tarik dulu ke bawah. Baik, sudah keluar ya. Tapi hati-hati di sini. Di sini kebetulan data merek yang kita ambil bertepatan di huruf yang paling pertama, paling kiri, teman-teman. Nah, mohon dicek lagi. Kalau di sini kan di kiri. Hati-hati. Cara mengambil data, kemarin kan kita sudah belajar. Ada left, ada mid, ada right. Cara mengambil data, berapa karakter, ada di posisi kanan, kiri. Nah, silahkan disesuaikan. Ini karena bertepatan di karakter pertama, teman-teman. Jadi bisa benar. Tapi secara benarnya pakai apa? Yang kemarin kita pelajari, teman-teman. Ada left ya, yang lebih sesuainya seperti itu. Kita ambil apa? Karakter dari kiri. Left dulu, ambil dari sini, gitu. Berapa karakter? Kalau di sini merek cuman satu ya, yang diartikan berarti cukup satu karakter. Silahkan jangan lupa ditutup dulu ya. Nah, kemudian baru dijalankan.
Hasilnya sama ya teman-teman ya. Yang tadi karena ketepatan ya, pas di karakter pertama, sehingga dia tidak error. Tapi yang lebih tepat adalah rumus yang ini, karena kita mengambil karakter pertama dari sisi kiri. Ini kita tarik ke bawah. Nah, nanti mungkin teman-teman akan mengecek tadi ya, dengan ini ya, range lookup. Range lookup itu tadi saya kasih contoh ada nilainya tadi kan, eh, boolean ya, ada true, ada false. Kalau true itu diganti satu, bisa diganti satu, teman-teman. Kalau false atau salah, teman-teman bisa gantikan dengan nol. Sehingga tadi kan saya mengatakan ya, di sini ya, saya tulis aja kali ya teman-teman ya, biar buat catatan teman-teman juga. True dan ini saya tulis lookup. Di sini adalah strukturnya, masuknya range lookup ya. Range lookup. Look, lookup. Nah, range lookup di sini kan ada satu, ada true, dia true. Maaf kalau di sini ada error. Sini saya tulis true. True itu berarti bisa teman-teman tulis satu. Kemudian ada false. False itu bisa teman-teman tulis nol. Itu boleh. Kalau nol menyatakan exact value atau nilai tepatnya, jadi nilai fixnya tepat gitu ya. Kalau di sini untuk satu, ini adalah apa? Nilai yang mendekati ya. Jadi nilai-nilai yang ini ya, seputarnya gitu. Nilai-nilai yang eh, di dekatnya di sini berarti approximate ya, mendekati lah, mendekati. Jadi bukan pas value-nya, nilai mendekati gitu ya, atau approximate value gitu. Ini nilai pasnya. Jadi misalkan ya, saya beri contoh dua, saya pengen nilainya tuh pas ya teman-teman ya. Ini ada tulisannya kan tuh. Terus approximate, maaf, yang exact match ya. Jadi exact itu pas banget gitu teman-teman. Kalau approximate itu mendekati. Jadi kalau pengen kita nilainya pas banget, teman-teman kasih false. False itu boleh ditulis false gini, gitu. Misalkan saya tulis ya false biasa, biar teman-teman kelihatan bedanya. Sama kan ya, false biasa. Coba kita tarik ke bawah ya. Sama ya hasilnya, bener kan? Boleh sampai situ atau sampai dua juga boleh. Atau false-nya kita ganti nol seperti ini. Nah, ini teman-teman tarik aja ke bawah. Sama kan, tidak merubah hasil. Jadi inilah contoh yang ini ya dari kolom pertama, gitu ya. Nah, baik, silahkan menggunakan contoh kasus yang ini ya, yang saya bahas kolom pertama. Bagaimana dengan sound, layar, dan ukuran? Nah, silahkan sambil dicoba. Nanti saya kasih linknya ya sebentar. Mohon maaf ya, ternyata sayanya juga kayaknya nggak ngecek ya. Pindahnya si apa Excelnya kayaknya dianya nge-freeze ya teman-teman ya. Sebentar saya carikan dulu ya videonya. Silahkan teman-teman sembari mencoba ini ya dari contoh pertama saya untuk kasus sound, layar, dan ukuran. Dan yang ukuran saya minta nanti bersama dengan total aja ya. Karena di sana total hanya hasil kali gitu ya. Silahkan teman-teman dicoba dulu. Ntar saya carikan linknya ya. Nanti kalau mau buat belajar. Silahkan dengan logika yang contoh saya berikan tadi. Coba.
Kayaknya mungkin saya record buka beberapa ini teman-teman, beberapa spreadsheet yang saya arahkan bukan di apa yang kita ini ya bahasnya, jadinya tidak berpindah. Nah tadi silahkan teman-teman dicoba dulu ya dengan contoh saya tadi. Saya kasih contoh berikutnya nanti. Bentar. Nah, ada yang bisa memecahkan dengan contoh saya tadi berbekal logika kita untuk rumus pertemuan 9 kemarin. Tadi kita kan pakai lab. Nah, bagaimana untuk kasus di sebelah kanan? Gimana teman-teman? Bentar ya, saya cek dulu. Semoga sekarang nggak masuk, tapi kayaknya masuk deh. Kalau di saya, sebentar ya teman-teman. Ini yang saya tadi ya, dia di saya tadi kayaknya nggak pindah deh. Betul, nggak pindah ya ini apa namanya videonya sampai terakhir. Dan Ya, untuk ya tabel betul, tidak berpindah. Saya coba yang recordnya ya, record kelasnya sih teman-teman. Sebentar. Kalian bisa lihat yang sebelah sebentar. Saya kayak bahas di kelas sebentar. Agak panjang nggak ya teman-teman? Karena di kelas ya jatuhnya. Pas saya bahas di kelas itu biasanya agak panjang. Oke, ini ada nih teman-teman ketemu. Sebentar ya. Ini playlistnya dan saya kasih di chat ya. Terus saya ganti dulu di sini ya sebentar. Videonya ternyata ke ini tarian record 10 dan share. Oke. Oke. Ini, ini saya ganti ya teman-teman. Oke. Logikanya gimana? Belum pada dapat logikanya. Gimana? Pada masih belum paham. Terus saya ganti dulu. Belum, Saya Ibu. ini. Ini ya. Jadi ini logikanya adalah ini. Saya search dulu tadi. Sebentar. Sebentar. Yang ini memang agak teman-teman harus hati-hati ya, yang bagian ini. Jadi gini, kita balik lagi ya ke sini. Mungkin tadi linknya tuh saya ganti yang ring recording ya. Karena dibahas di kelas itu. Nah, di sini teman-teman. Kalau kita menggunakan VLOOKUP, HLOOKUP secara struktural adalah sama. Itu ya. Sama ya. Mau V atau H, hanya teman-teman ganti aja di sini jadi H. Nah,
strukturnya yang kalian kenali, jangan ngapalin ininya ya. Jangan ngapalin, oh ini isinya apa gitu. Karena nanti dia akan berpindah kolom, teman-teman akan kesulitan kalau ganti soal gitu. Atau ganti kasus gitu, dihadapkan dengan kasus yang berbeda. Jadi gini, yang teman-teman amati adalah caranya. Gitu ya, silahkan. Jadi kita mulai dari rumusnya ditulis dulu VLOOKUP. Kemudian tadi kita pakai teorinya ya. Saya share all aja ya. Saya cocokkan dengan teorinya tadi. Sebentar, maaf ya. Saya buat kanan kiri aja kali ya. Kita punya materinya tadi di sini, VLOOKUP. Kita punya struktur prakteknya ya. VLOOKUP tadi kita lihat strukturnya seperti ini, teman-teman. Sama dengan VLOOKUP, nilai yang dicari, tabel referensi, nomor kolom, dan range lookup. Perhatikan di sini, kita mulai VLOOKUP. Kemudian kita lihat nilai yang dicari. Ini adalah nilai yang sudah diberikan, namun dengan nilai ini kita akan gunakan, kita cocokkan dengan tabel referensi. Yang mana yang bersesuaian? Silahkan. Di sini teman-teman sudah diberikan info kan. Kolomnya namanya merek. Berarti silakan merujuk kepada tabel referensinya yang sama, merek gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kalian mengambil data? Nah, kemarin kan sudah belajar ya pada pertemuan 9. Silahkan apa yang dipelajari digunakan kembali. Untuk kasus yang ini ya, sebentar saya buka dulu yang 9. 9 kemarin belajar apa? Kita sudah belajar kemarin. Nah, ada macam-macam ya. Kalau mau ngambil data dari kiri pakai apa? Pakai left. Rumusnya apa? Left itu mengambil teksnya, kemudian ada 6 charnya, berapa karakter. Nah, silahkan diterapkan di dalam kasusnya. Sebentar ya. Di sini, left berarti apa? Sel yang akan dicek, berapa karakter yang akan diambil. Lihat dari strukturnya. Merek mengambil apa? Oh, hanya satu karakter, teman-teman. Tepatnya kalau teman-teman cek huruf-huruf ini hanya muncul di apa? Bagian depan, atau mungkin kalau tidak jarang nanti teman-teman bisa melihat di sini ya. Di dalam teksnya ya ada keterangan kan ya. Gabungan dari, oh ini hati-hati ya, takutnya saya belum ke update ini ya, apa keterangannya. Jadi di sini aja diperhatikan bahwa kode-kode ini ada A, J, kemudian L, N, S, T. Ini ada di mana? Kita lihat ya, nggak ada T-nya teman-teman di layar. Sound juga nggak punya T. Oh, yang punya cuma di merek. Nah, tentunya teman-teman sudah bisa mengindikasikan bahwa huruf pertama ini ya yang diambil untuk merek, karena merek hanya memuat satu huruf kan ya untuk mendapatkan datanya. Sehingga kita terapkan materi pertemuan 9. Kemudian kita ambil lagi, balik lagi ya ke sini, ke materi yang ke-10. Tadi strukturnya balik lagi, kan tadi baru sampai ke nilai yang dicari. Ini adalah left tadi teman-teman. Left B61 adalah nilai yang dicari. Kalau contoh saya yang pertama adalah B5 tadi. Tapi B5 adalah contoh kurang tepat karena kebetulan dia ada di sebelah kiri. Bagaimana kalau dia di tengah? Kalau dia ada di kanan? Nah, silakan gunakan langkah yang lebih tepat yang ini ya. Mengambil berapa karakternya. Nah, yang kalian pelajari di pertemuan 9. Kemudian kita lanjut lagi ke tabel referensi. Tabel referensi di sini adalah tabel yang memuat ini referensi. Kalau kita bicara referensi, kayak teman-teman ngelihat buku. Teman-teman cari referensi di mana? Di buku, di jurnal, mungkin di halaman. Berarti kita merujuk pada satu sumber. Mana yang kita rujuk? Nah, kita di sini sudah ada keterangan ya, referensi. Nah, kalau tadi kita melihat di mana saja yang terdapat referensi ya untuk kode berikut. Oh, tadi kita lihat ada di dalam tabel merek, teman-teman. Sehingga yang kita blok adalah dari apa? D20 sampai dengan apa nih? E25. Kemudian jangan lupa tadi ya contoh saya, kalau teman-teman geser gitu ya, kita biasakan pakai absolut ya. Kalau satu katakanlah data yang sudah pasti dan tidak berpindah, silahkan di absolut.
agar ketika kalian pindahkan tidak berubah ya nilainya gitu ya. Silahkan dikunci dengan absolut. Kemudian yang berikutnya, kita memiliki nomor kolom, atau kalau di dalam struktur kita tadi lihat lookup value, sudah dapat tabel array, kita lanjut ke call index 6. Call index 6 berisi apa? Berarti nomor kolom. Nomor kolom mengacu kepada tabel referensi. Nah, kita memiliki tabel referensi yang memiliki dua kolom. Ada kolom 1, ada kolom 2. Di mana kolom teks atau keterangan dari si referensi terletak di kolom berapa? Ini 1, ini 2. Oh, berarti terletak di kolom 2. Sehingga isi untuk nomor kolom kita isi 2. Gitu ya. Kemudian di sini kita tutup dengan tadi. Kalau misalkan teman-teman mau tambahkan, kalau cukup, nggak apa-apa teman-teman, sampai sini aja boleh sebenarnya. Nggak harus pakai dengan range lookup. Range lookup itu tambahan ya, sifatnya tidak wajib. Jika teman-teman menemukan datanya belum bersesuaian, tambahkanlah range lookup. Namun jika sudah cukup menjawab, nah kayak gini boleh teman-teman. Di sini ada tandanya, karena dia tidak sama ya rumusnya antara atas sama bawah. Jadi biasanya ada perbedaan, pasti akan keluar tanda. Tapi kalau kita samakan rumus atas dan bawahnya, biasanya dia akan ngikuti sih, nggak apa-apa. Ya kan? Yang atas ngikut ya nggak masalah. Gitu ya. Ini adalah contoh untuk kolom merek gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau yang merasa masih bingung dan belum jelas? Gimana? Oke, saya berikan contoh satu lagi ya. Kita geser. Bagaimana dengan sound, teman-teman? Dari sound ada yang bisa mencoba? Ada yang mau mencoba untuk sound? Gimana? Ada yang sudah mendapat idenya? Logikanya gimana sih itu? Nah, kita coba ya, teman-teman ya. Kalau kita menggunakan merek tadi, pakai clue yang tadi saya kasih, teman-teman. Kalau di sini kita diberikan merek menggunakan tabel dengan berbentuk referensi apa? Di sini kan vertikal ya, teman-teman ya, karena dia atas ke bawah referensinya. Bagaimana dengan sound? Saya tanyakan. Kita pakai VLOOKUP apa HLOOKUP? Pertanyaan saya. lookup. Nah, betul. Kita pakai HLOOKUP ya, karena dia horizontal, teman-teman. Nah, silahkan sama dengan konsep yang tadi. Secara struktur sama. Tinggal ditulis saja. Jadi HLOOKUP. Lookup. Kemudian apa nih? Kita cek lagi, teman-teman. Kalau di sini untuk sound, teman-teman harus cek ya. Sebentar. Kalau di sini itu ada M, ada S, ada W, teman-teman. Kalian cari tahu nih, di sini di kode MSW. Oh, cuma satu karakter. Kan C-nya nggak ikut ya di sini. Nah, teman-teman tinggal ambil lagi. Tadi nilainya kan ada di sini ya. Oh, berarti ada satu karakter yang perlu saya ambil. Tetapi gimana? Aduh, letaknya di tengah. Kalau tengah pakai apa kemarin dari yang kita pelajari? Masih ingat? Mute, Bu. Mid, betul. Kita pakai mid, kemudian buka dulu teman-teman, ambil di mana sel yang akan kita cek tadi. Kalau mid kemarin masih ingat tidak strukturnya? Agak panjang ya. Kita mulai di sini. Kalau nggak ingat, ini ya sudah dibantu di dalam apa namanya? Functionnya ada tulisannya teman-teman, teks kemudian start 6 dan juga 6 char. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau lagi lupa, aduh strukturnya apa ya. Oh, start 6 berarti dimulai dari karakter nomor berapa nih teman-teman ya, nomor satunya misalkan kita mulai dari karakter nomor 2 nih teman-teman. Nah, kemudian 6 char, 6 char itu berapa karakter gitu ya teman-teman ya, satu karakter gitu ya, dan ditutup. Kemudian tabel array. Nah, silahkan diarahkan di sini ya. Kita koma dulu deh. Soalnya kan geser ya. Ke sini tabel arraynya. Kemudian kita geser. Ada di baris keberapa? Nah, ini balikannya ya. Kalau tadi kita bicara kolom, di sini baris keberapa, teman-teman? Baris ke dua ya, karena dihitungnya sama. Kalau tadi hitung by kolom, ini adalah satu, ke sini adalah dua, di sini sama. Ini adalah baris pertama yang memuat adalah MSW, berarti keterangan ada di baris yang kedua. Jadi teman-teman bisa isikan dua. Coba kita tes dulu ya. Bismillah. Mono. Nah, untuk mengetes silahkan tarik aja ke bawah dulu.
rumus kalian bener nggak salah? Waduh, masih salah ya teman-teman. Nah, kita coba cek lagi di sini. Nah, ini kan geser ya teman-teman ya, copot nih, apa namanya, referensinya. Nah, tarik lagi ke atas. Ini dikunci dulu pakai Fn sama F4. Coba ya, kita coba dulu, tutup dulu. Nah, tes dulu, tarik aja ke bawah. Bismillah, moga-moga bisa. Nah, coba kita cek ya teman-teman ya. Di sini nomor 1 M, mono bener ya. S itu stereo, W itu apa? Subwoofer ya, betul ya, sudah benar ya. Baik, berarti rumus kita sudah tepat nih teman-teman. Nah, silahkan mau kayak tadi ditambahin range lookup pakai true false boleh. Tidak juga kalau kalau saya sampaikan range lookup ini tidak wajib jika hasilnya sudah memenuhi, sudah benar ya teman-teman ya. Nggak usah ditambahi gitu. Misalkan teman-teman punya banyak soal, ngirit waktu, bisa buat ngerjain yang lain. Nah, misalkan masih salah, silahkan ya tambahkan konsep range lookup. Misalkan tadi ya, saya pengen hasilnya pas, teman-teman tambahin false aja. Misalkan dia tambahin, misalkan seperti ini. Bener kan ya, mono nggak berubah, saya tarik aja ke bawah. Di sini hati-hati juga. Nah, di sini berarti ada sudah bener ya, nggak ada yang salah tidak? Sama ya, tetap ya. Nah, oke, nggak ada masalah. Sama pula kalau kalian mau ganti 0, bisa ganti 0 ya. False to exact value ya, nilai pasnya. Tarik ke bawah gitu. Atau tadi aja sampai 2 pun boleh. Ini juga sudah benar sampai sini. Gitu ya. Gitu teman-teman. Dari dua contoh ini kita punya contoh VLOOKUP, punya contoh HLOOKUP. Nah, silahkan saya minta teman-teman untuk mencoba ya kasus layar dan ukuran, kemudian totalnya juga gitu ya teman-teman ya. Kemudian silahkan nanti dilanjutkan ke HLOOKUP dan juga sama nama range gitu ya. Nah, nanti sampai sini ada yang bingung tidak? Nanti dilanjutkan aja dulu, dicoba dulu gitu. Nanti saya buat aja kali ya biar teman-teman nanti bisa mencoba berlatih gitu ya. Kebetulan yang ini mungkin agak sedikit membutuhkan waktu teman-teman, nggak apa-apa, nanti saya tambahkan ya seperti kelas A ini saja ya, saya kopikan aja ya dari kelas A. Nanti silahkan ya teman-teman bisa lengkapi saja untuk latihannya ya, tapi untuk rekan-rekan kelas B silahkan teman-teman nanti dilengkapi ya. Jadi biar teman-teman mencoba bagaimana cara menyelesaikan untuk layar, ukurannya. Kalau total mungkin tinggal dikalikan saja ya teman-teman ya. Di sini ada keterangannya tidak. Nah ini ya, total adalah jumlah perkalian ya, JML dengan harga. Ada harga dikali saja dengan JML ya. Jadi tidak sulit ya. Kemudian lookup sama, berbasis sama ya, apa namanya, metode yang kita gunakan pada VLOOKUP ya, sama tadi. Kemudian untuk nama range di sini hati-hati. Yang nama range di sini, nah saya berikan contoh dulu ya, yang untuk yang pertama. Sama dengan kasus tadi teman-teman ya, untuk yang nama range nanti recordingnya saya kasih teman-teman kalau misalkan tadi terlewat ya. Nanti yang tadi juga ada, tapi kebetulan tadi recording di kelas ya, jadi agak panjang lebar, mohon maaf ya. Saya juga nggak ngecek kalau misalkan di sana videonya tadi belum geser. Mohon maaf sekali. Nah, di sini teman-teman kita lihat bersama. Sama dengan tadi ya, kita sudah membahas tadi ya, contoh serupa aja. Namun di sini saya minta teman-teman menggunakan nama range. Nama range di sini memudahkan ketika teman-teman sudah punya namanya gitu. Misalkan tadi ya, kita sudah tentukan tadi yang di sini VLOOKUP kan ada rumusnya ya. VLOOKUP left bla 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 gitu ya. Nah, di sini teman-teman, kalau menggunakan nama range, saya berikan contoh satu ya. Misalkan kita memberikan contoh merek. Merek ini kita kasih nama aja teman-teman. Kan satu range, kayak tadi ya saya bilang satu kelompok misalkan. Kita beri nama merek di sini. Teman-teman langsung mengarahkan aja ke define name, kasih nama merek misalkan. Ini. Oke. Nah, ketika teman-teman menuliskan rumus, cukup tinggal dipanggil aja nanti nama range-nya. Misalkan tadi ya, kita sudah ketemu rumusnya tadi dengan V lookup. Lookup, maaf, lookup, lanjut. Di sini kita ngambil apa? Kan ada di paling kiri ya, teman-teman ya. Kita pakai left,
Di sini kita klik dulu sumber datanya, diambil berapa datanya. Satu misalkan, karena dia ada di kiri tapi cuma satu karakter. Kemudian di sini kita ambil. Nah, tabel array karena kita sudah kasih nama tadi ya. Namanya kan merek. Panggil saja merek. Karena sudah saya kasih nama. Dia akan merujuk ke ini ya. Sudah diberikan tanda merah nih teman-teman. Tinggal langsung kolom indeksnya. Berapa? Oh, tadi kolom ke 2 ya. Ini 1, ini 2. Silahkan tinggal kasih kolom 2. Seperti ini. Kemudian kita tutup. Nah, sudah sama ya. Nah, untuk mengetes silahkan tarik aja ke bawah. Bismillah. Oh, sudah teman-teman. Ini lebih cepat. Jadi teman-teman tidak perlu harus pakai fungsi absolut atau mindah-mindahkan. Karena teman-teman sudah memberikan nama range. Nah, sama juga dengan yang tadi ya. Nanti untuk yang di sisi kanan, teman-teman. Yang di sisi kanan nanti sound, layar gitu. Nanti diblok dulu, kasih nama dulu di sini. Gitu ya. Dengan namanya aja, kalau kasih nama sesuai dengan range-nya aja. Jadi namanya sesuai aja. Misalkan di sini juga kasih namanya sound, kemudian di sini dikasih nama layar, di sini ukuran gitu. Jadi biar merepresentasikan nanti kalau manggil nggak bingung gitu. Nah, sampai di sini teman-teman bingung tidak untuk contohnya? Untuk yang VLOOKUP dan HLOOKUP dan nama range. Ada yang ingin ditanyakan? Rekan-rekan, gimana? Kalau ada yang kesulitan, silahkan ditanyakan dulu. Mumpung saya bisa mendampingi, masih bisa mendampingi menjelaskan. Karena saya minta kayaknya teman-teman masih agak kesulitan, jadi saya berharapnya teman-teman bisa pelan-pelan biar bisa mencoba gitu. Gimana? Ada kesulitan tidak? Silahkan ya, nanti teman-teman bisa melanjutkan bagaimana cara menyelesaikan layar dan ukuran. Kalau total mungkin akan lebih mudah. Kemudian yang di sini ya, kasih predikatnya, kemudian ini ya, nama range-nya. Ada yang mau mencoba dulu? Mungkin dari pemahaman yang sudah dijelaskan, gimana? Kalau memang kesulitan, mohon ditanyakan ya, karena saya sudah menyampaikan ke teman-teman, saya beri kesempatan ke kalian gitu ya. Nah, kalau berarti teman-teman sepi-sepi saja, tidak ada yang nanya gitu ya, tidak ada yang tanya, berarti teman-teman sudah paham nih. Gimana? Ibu izin mau nanya yang di kolom haluk up dong, Bu. Oke, halo up di sini. Maaf, ini, Oke, sini. betul, betul. Nah, di Oke, situ kan gimana? berdasarkan tabel nilai dan huruf, Mhm. itu kan kita predikat mencari dengan fungsi haluk apa ya, Bu? Berarti kita ngambil dari rata-ratanya ya, Bu? Betul, logikanya sudah benar, Mbak Boleh, Laura. boleh. Jadi hitung dulu rata-ratanya ya, karena di sini dia kan belum dihitungin. Rata-rata pakai apa? Masih ingat? Average. Average, betul. Jadi sama ya, kita belajar dari beberapa fungsi atau rumus yang sudah dipelajari. Jadi yang dipelajari jangan dilupakan gitu ya. Jadi nanti biasanya nanti untuk mata kuliah spreadsheet itu dia akan makin ini ya teman-teman ya, makin pertemuan berikutnya dia akan fungsi yang lebih advance di mana tidak jarang akan ada kombinasi rumus-rumus yang udah teman-teman pelajari. Nanti tidak jarang kita butuh lagi nih teman-teman. Silahkan diselesaikan dulu di rata-rata, baru nanti yang akan menggunakan lookup di sininya, bagian predikat. Sama dengan cara yang saya jelaskan di sini, namun cek lagi ya, karena di sini tabelnya beda gitu. Tapi sama konsepnya untuk menyelesaikannya gitu. Nanti silahkan ya dicoba ya teman-teman ya. Untuk latihannya sama dengan kelas Bu Viva, kelas A. Saya minta biar teman-teman mencoba gitu ya. Gimana sih cara menyelesaikan untuk kasus ini? Ya saya lihat tidak seperti yang kemarin ya kayaknya. Kayaknya saya juga salah kasih video. Jadi mungkin teman-teman juga belajarnya agak terhambat ya. Tapi kalau misalkan kesulitan di sini ya, saya kasih linknya aja. Biasanya tuh saya sudah buat satu playlist teman-teman ya. Secara keseluruhan playlistnya. Nih ya, saya taruh di chat kalian atau mungkin di sini ya, saya taruh di chat aja ya. Ini adalah playlist pembelajaran spreadsheet. Jadi kalau misalkan ya teman-teman ya ada saya yang kelewatan gitu ya, mungkin bisa teman-teman pindah ke video yang lain gitu ya. Takutnya saya terjadi hal serupa, saya salah apa namanya udah nge-record tapi yang ke-record ternyata masih empty ya, belum 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 menunjukkan apa yang saya kerjakan gitu ya ternyata. Jadi nge-recordnya beda gitu ya teman-teman, mungkin bisa geser ke video yang lain gitu ya teman-teman yang bisa membantu gitu.
Gitu, teman-teman ya, untuk kegiatan kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti teman-teman bisa lanjutkan dengan tadi ya, kuisnya bisa dicoba. Jangan lupa ya, ini sampai pukul 10. Kemudian yang tadi di Bu Viva sampai jam berapa ya? Tadi kayaknya saya samakan dengan yang kelas Bu Viva sih. Biar sama ya. Oh, masih sampai Senin nih teman-teman. Tanggal 17. Oke, masih cukup lama ya. Nanti teman-teman masih bisa mencoba gitu ya. Sampai contoh tadi. Ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Selamat mencoba nanti. Gimana? Cukup Ibu, terima kasih. Cukup jelas ya, semoga lebih lebih jelas ya, karena saya sudah buat pasangannya ya. Ada VLOOKUP dengan nama range-nya. Nanti teman-teman tinggal menerapkan cara yang sudah saya demokan. Nanti recordingnya saya share, teman-teman ya, biar nanti seperti apa sih gitu. Cuman kalau ini mohon maaf ya, karena saya berkegiatan lagi, jadi saya tidak bisa mendampingi teman-teman sampai selesai. Nanti pas kita misalkan ada pertemuan lagi dan memang teman-teman masih kesulitan, kita bahas pas pertemuan kita berikutnya gitu ya teman-teman ya. Silahkan, saya pengen teman-teman dicoba dulu gitu ya. Nanti pas kita ketemu kita bisa bahas. Nanti teman-teman coba dulu gitu ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan teman-teman sampai penjelasan kita hari ini? Kak, baik, kalau belum ada saya minta tolong teman-teman untuk ini ya, membuka kamera dulu untuk saya dokumentasikan sebagai bukti kehadiran kita hari ini gitu ya dalam perkuliahan. Yang bisa aja, yang nggak bisa nggak apa-apa teman-teman. Yang bisa saja saya mohon untuk bisa membuka kamera. Ada 2 slide soalnya ya, saya capture dulu. Silahkan teman-teman. Untuk screen pertama ya, saya hitung mundur dulu teman-teman. Sebentar, silahkan bersiap. Saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar, saya simpen dulu. Nggak apa-apa teman-teman, lookup sama VLOOKUP itu memang kadang-kadang agak sedikit ini ya, membutuhkan apa namanya, harus hati-hati gitu ya, karena dia nggak seperti ini ya, pertemuan yang ke-9 lebih simpel kan ya. Nah, kita geser yang kedua. Saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebentar. Nanti biar teman-teman nyobain dulu kasusnya. Nah, silakan. Nanti kalau kesulitan boleh tanya saya, boleh tanya temannya dulu. Nanti pas kita ketemu, silakan kita bahas bareng juga boleh. Gitu ya. Baik, saya kira demikian teman-teman ya untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak ya partisipasinya dan mohon maaf sekali ya karena saya kebetulan sedang ada kegiatan jadi tidak bisa menemani teman-teman biasanya sampai selesai gitu ya kita bahas gitu ya. Tapi nanti saya minta teman-teman mencoba dulu. Nanti pas kita ada pertemuan kita bisa bahas bersama gitu ya. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Saya cukupkan ya teman-teman ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya teman-teman. Nanti saya kasih teman-teman linknya ya.